Oke, halo teman-teman semua. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah nonton video sebelumnya. Kita sudah berhasil menginstal PostgreSQL dan kita juga sudah berhasil meremote ya teman-teman dari sisi server ke dalam UI di Beaver teman-teman ya. Dan kita juga sudah berhasil menghubungkan langsung masuk ke dalam toolsnya si Beaver teman-teman seperti itu. Dan selanjutnya kita bakal mengulik apa itu ada namanya skema teman-teman. Nah, coba kalian buka yaitu database. Di database ini kalian klik aja, nanti dia mempunyai subfolder teman-teman. Mahasiswa ini adalah database utamanya ataupun sub utamanya. Di dalam database mahasiswa itu ada namanya skema ya teman-teman. Apa sih skema ini? Jadi skema itu ibarat teman-teman sini, oke gue jelasin ya. Ah, ini bentar. Nah, ibarat ini adalah rak besi atau rak besi, rak lemari ya teman-teman. Rak lemari arsip mahasiswa teman-teman. Ini coba kita ketikkan ini eh, rak lemari arsip arsip mahasiswa teman-teman. Mahasiswa. Oke, kita enter. Bentar ya. Oke, ini bisa digeser ya. Seperti ini sih. Oke. Nah, ini adalah rak lemari arsip mahasiswa teman-teman. Selanjutnya, tadi kan ada public ya teman-teman. Nah, oke di sini bentar ini kita hapus dulu. Nah, ini ada tadi ada namanya public. Ini public itu adalah grouping ya teman-teman. Grup misalnya kita punya lemari mahasiswa, lemari arsip mahasiswa. Sebenarnya ini bisa diganti teman-teman. Jadi secara default si public ini bawaan ketika kita mengcreate database teman-teman. Jadi si PostgreSQL itu menyebutnya namanya public teman-teman. Itu bisa diganti ataupun bisa dibuat teman-teman seperti itu ya. Nah, ibaratnya seperti itu ya. Nah, jadi si public ini menyimpan apa? Jadi kan kita di rak lemari arsip mahasiswa ini ibaratnya ini public ini adalah mahasiswa akademik teman-teman. Nah, di dalam mahasiswa akademik itu ada apa? Jadi kalau misalnya kita mau mencari mahasiswa akademik, nah kita buka aja dan juga kita public nih adalah mahasiswa mahasiswa akademik seperti ini ya. Contohnya seperti inilah ya teman-teman. Ini kan bawaan defaultnya sih Postgres. Nah inilah cukup lah ya, gak apa-apa walaupun berantakan. Nah jadi si public ini adalah mahasiswa akademik. Contohnya seperti itu teman-teman. Nah dalam mahasiswa akademik itu ada apa? Biasanya itu ada namanya table view teman-teman. Table view ini table nih ya, ada table, ini ada table baris-barisan untuk ya database ya teman-teman. Isi dalam tabelnya dari si public itu database si public. Nah ataupun database si mahasiswa yang akademik seperti itu ya teman-teman. Nah terus ada juga variance table ini ya. Terus ada juga namanya view ya teman-teman. Banyak lah, ada materialis view. Terus ada juga index, ada function, ada sequential, ada data types, ada aggregate function teman-teman. Ini banyak ya. Jadi di dalam si bentar. Nah, di dalam si lemari arsip mahasiswa ataupun itu ada namanya public teman-teman. Jadi si public ini adalah ataupun raknya lah. Rak si arsip mahasiswa adalah mahasiswa akademik, contohnya seperti itu. Terus kita buka di dalam rak mahasiswa akademik itu ada subfolder itu ada table gitu teman-teman. Jadi ya biar ya secara dokumentasi itu rapi teman-teman. Nah kalau misalkan kita membuat di sini, kita buat skema baru nih teman-teman. Skema baru di sini bentar ya, kita mau buat skema baru yang namanya eh, mahasiswa non akademik teman-teman. Maka bisa seperti itu teman-teman untuk memisahkan bahwasannya si mahasiswa ini untuk segi lemari teman-teman, untuk membedakan untuk mencari data ataupun table ya teman-teman, data itu nyari mahasiswa akademik di mana? Nah di atas di public. Nah kalau untuk mencari mahasiswa non akademik di mana? Di bawah teman-teman, seperti non akademik seperti itu. Ini secara terstruktur itu rapi teman-teman seperti itu ya. Ibaratnya itu lemari arsip mahasiswa teman-teman, seperti itulah lemari arsip database. Nah gimana cara buatnya teman-teman? Nah untuk cara buatnya teman-teman silakan klik kanan untuk SQL new SQL script teman-teman. Terus kalian ketikkan aja namanya create skema. Skema apa? Non akademik seperti ini ya.
Oke, kita ketik koma, terus kita enter aja. Oke, ini sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya juga kita refresh teman-teman. Kita refresh, kita tutup lagi, kita buka. Nah ini teman-teman ya. Ini ada tablesnya ataupun ada arsip ataupun lemari arsip, buku arsip. Nah namanya non akademik ya teman-teman seperti itu. Nah isinya juga sama aja, sama dengan yang si public atau biasa disebut akademik yang tadi kita sudah analogikan. Seperti itu ya teman-teman ya. Sebenarnya adalah sebuah grouping, lebih sederhana itu grouping lah teman-teman seperti itu. Ya semoga kalian paham lah ya. Ini adalah skema ya teman-teman seperti itu. Mungkin untuk penjelasan skema seperti ini dulu. Nah, apakah ini bisa di drop? Nah, bisa teman-teman. Kalian bisa drop ataupun delete ataupun bisa juga menggunakan query yang namanya drop skema non akademik. Oke, bisa, bisa, seharusnya bisa teman-teman ya. Enter. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Coba kita refresh lagi. Oke. Nah, ini sudah hilang seperti itu ya teman-teman. Itu bisa teman-teman. Jadi dia itu adalah lemari arsip database seperti itu teman-teman. Skema itu ibarat analoginya ya buku buku di dalamnya ada table, terus ada misalnya dia kata pengantar seperti itulah kalau ibarat dengan skripsi seperti itu. Mungkin itu cukup lah ya untuk menjelaskan teman-teman secara sederhana. Ya semoga kalau misalnya kurang paham, gue mohon maaf belum bisa menjelaskan secara detail. Ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya.